malam ini mengenai pedagogik biologi kisi-kisi nomor 21 sampai 30. Nah, kalau biasanya ada, kalau Bapak Ibu melihat ya kalau biologi itu Pak Banun, YouTube-nya. Ada lagi siapa ya? Lupa saya. Nah, biasanya kalau menyebutkan kisi-kisi pedagogik itu nomor 21 itu nomor satu begitu. Sebenarnya sama saja. Cuma kalau pedagogik itu kepribadian saya anggap masih pedagogik. Pedagogik. Kisi kita akan bahas satu, kisi-kisi nomor 21 ini. Jadi mengenai teori gaya belajar, Bapak Ibu. Indikatornya disajikan contoh kasus metode pembelajaran yang digunakan guru di kelas. Kemudian peserta dapat mengevaluasi pembelajaran guru atas dasar pertimbangan gaya belajar siswa. Oke, gaya belajar ini adalah kemampuan dari siswa dalam menyerap materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kita pasti sudah tahu namanya gaya belajar itu ada tiga. Visual, auditorial, Kriteria dan kinestetik. kinestetis. Oke, visual itu sama dengan melihat menggunakan mata. Auditorial, mendengar. Kinestetik, gerak tubuh. Nah, kemudian cirinya bagaimana? Kalau visual itu mengingat dengan asosiasi visual, biasanya rapi dan teratur, teliti terhadap detail, mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar, mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal, kecuali jika ditulis dan seringkali minta bantuan orang untuk mengulanginya. Eh, Medianya yang dipakai biasanya gambar, video, PPT, poster. Oke. Kalau auditorial ini adalah mendengar, berbicara kepada diri sendiri saat bekerja, menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan buku ketika membaca, senang membaca dengan keras dan mendengarkan, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Makanya dia lebih ditekankan dengan kata mendengar berdiskusi. Nanti ada kata kunci mendengar atau berdiskusi, oh berarti auditorial nih. Ada kinestetik dalam pembelajaran soal-soal biologi, itu saya juga sering melihat kinestetik body gitu. Kalau kinestetik body, kalau biasanya di soal-soal fisika, kimia, begitu UP, nggak ada ya, hanya kinestetik saja. Mungkin saya menemuinya hanya di biologi. Jadi kinestetik sama saja. Ini belajar melalui praktek, menghafal dengan cara berjalan dan melihat, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca, banyak menggunakan isyarat tubuh, tidak dapat duduk diam dalam waktu lama. Ini gerakan suka melakukan pembelajaran percobaan atau kegiatan di luar kelas. Bapak Ibu, silakan dihafal 1 menit saja. Minyak, roti, minyak, roti, Oke, sudah selesai Bapak Ibu?
Harus sekarang belajarnya. Takutnya kalau besok ditunda, besok. Harus sekarang, malam ini. Besoknya. Oke? Sudah? Kalau sudah, kita akan bahas soal. Oke. Kita bahas soal ya, Bapak Ibu. Isi. Ya, Bu. Oke, isi. Bu Ana mendapati bahwa siswa-siswinya memiliki gaya belajar kinestetik badani, body kinestetik. Bu Ana hendak melakukan pembelajaran tekanan pada zat, pembelajaran yang sesuai. Kira-kira yang mana, Bapak Ibu? Boleh mengisi di kolom chat, boleh. Kira-kira yang mana, Bapak Ibu? C. Gejala tekanan. Yang Yang C. C, Bu. Yang B. ada Bu Suci D, Bu Nur Halifah D, Sukawati D, Yang C. ada C, C. Bu. C. C. Ini di oke, Bapak Ibu ada yang banyak yang di ini yang Bu Rina, Bu Suci, Bu Nur Halifah, Sukawati D, ada Yang yang B. ada yang B juga. Kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Meminta siswa membaca materi tekanan zat dan menggarisbawahi. Bentar. Menggarisbawahi kata-kata penting. Biar kelihatan menggarisbawahi kata-kata penting. Itu adalah visual, Bapak Ibu. Menugasi siswa berkelompok untuk menelusuri internet tentang efek ketinggian terhadap prestasi atlet. Kelompok Wah, melakukan itu visual. diskusi. Itu Visual. Audio. Audiovisual. Auditorial. Ya, kalau melihat di internet visual. Kalau itu berkelompok Audiovisual. berdiskusi bareng-bareng melihat di internet auditori kan. Kalau berdiskusi itu auditori. Menunjukkan gejala tekanan, mendiskusikan konsep tekanan. Ada kata diskusi apa Bapak Ibu? Auditorial. Auditori. Betul. Kemudian yang D, meminta siswa menyelidiki pengaruh luas permukaan. Menyelidiki pengaruh ini kan percobaan. Percobaan. Ini adalah Kinestetik. karena dia percobaan kinestetik Iya. tadi kuncinya di Iya. sana. Kemudian memfasilitasi kenyamanan belajar tekanan zat dengan mendengarkan musik. Mendengarkan. Auditorial. Auditorial ya. Paham dari sini Bapak Ibu? Paham, Bu. Paham. Paham, Bu, ya. Pokoknya belum paham saya ulangi. Harus paham. Paham, Bu. Boleh Bu. Diulangi Bu biar diingat lagi. Boleh. Jadi Ibu kita harus fokus ya kepada visual, auditorial, kinestetik. Kalau visual itu melalui gambar, melalui video, PPT, brosur, apa sesuatu yang bisa dilihat. Kalau auditorial, itu didengar, berdiskusi, mendengar dari membaca. Kinestetik itu dengan gerakan dan percobaan. Nah, itu kata kuncinya. Oke, kita lanjut. Kalau yang A, meminta siswa membaca materi tekanan zat, menggarisbawahi kata-kata penting. Itu kan melihat, kemudian digarisbawahi, visual. Iya. Ya kan? Nah, oke, visual. Kemudian menugasi siswa secara berkelompok. Pada nyelenang Internet. Ya, visual boleh. Kemudian menunjukkan gejala tekanan, mendiskusikan konsep tekanan. Berarti yuk belajar nih. mendiskusikan apa?
Bapak Ibu, tolong Bu, kalau mau ngomong tuh di ini, Bu. Kami nggak dengar kalau lagi di ini. Putus-putus Bu suaranya. Iya, putus-putus Bu suaranya. Oke, sebentar. Di saya aman, Bu. Baik. Ya mungkin internetnya di saya atau internetnya di Ibu kadang-kadang ya. Semoga lancar lah pembelajaran kali ini. Jadi kalau itu saya ulangi, menunjukkan gejala tekanan, mendiskusikan, ada kata diskusi, berarti itu adalah auditori. Kemudian meminta siswa menyelidiki pengaruh luas permukaan benda. Kata menyelidiki ini berarti melakukan percobaan. Berarti jawabannya yang D. Kinestetik itu D. Nah, kalau memfasilitasi kenyamanan belajar, tekanan zat dengan mendengarkan musik, berarti itu adalah auditori dengan mendengar. Itu auditorial ya Bapak Ibu. Jadi benar jawabannya D. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Kita lanjut soal selanjutnya. Oke. Budi merupakan siswa kelas 10 di sebuah sekolah. Budi memiliki kesulitan dalam mengikuti pembelajaran biologi di dalam kelas, tetapi sangat bersemangat dalam kegiatan praktikum maupun kegiatan lainnya di luar kelas. Dari kasus di atas, gaya belajar yang paling tepat untuk menggambarkan Budi adalah, boleh dicat Bapak Ibu. Kinestetik, B. Ini, B. oke. Oke. Kinestetik semuanya dicat tuh B, 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 B. Ya, kinestetik. Di mana karena di kinestetik itu ada kegiatan yang namanya Kegiatan praktikum. praktikum atau di luar kelas. Nah, itu. Oke. Jadi kegiatan praktikum ini kata kuncinya. Sehingga jawabannya adalah benar Bapak Ibu, kinestetik. Kalau ada soal seperti ini, ada verbal, ada matematik, itu hanya mengecap saja. Oke, baik. Kita lanjutkan. Kisi selanjutnya Bapak Ibu. Kisi-kisi 22. Bapak Ibu, kita di dalam biologi itu, bentar. Dalam pembelajaran biologi, dalam pembelajaran biologi, kita kenal yang namanya teori perkembangan Piaget. Kalau dosen saya ngomongnya Piaget, tulisannya Piaget, Bapak Ibu, Piaget. Jadi teori perkembangan kognitif Jean Piaget ini atau teori Piaget ini menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, anak juga harus mengembangkan atau membangun mental. Nah, karena di dalam soal UP, kita sering menemukan ada 4 perkembangan Piaget. Sensori motor, praoperasional, operasi konkret, dan operasi formal. Sensori motor itu dari umur 0 sampai 2 tahun. Praoperasional 2 sampai 6 tahun. Operasi konkret 6 sampai 11 tahun. Operasi formal 11 tahun sampai dewasa. Perbedaannya di mana? Kalau sensori motor itu anak-anak masih pengetahuan dasar ya. Pengetahuan anak diperoleh melalui interaksi fisik, baik dengan orang atau objek. Jadi interaksi fisik masih seperti menggenggam, mengisap anak 2 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu kesulitan menghafal, hafalkan umurnya dulu. Bisanya apa sih anak 2 tahun? Paling menggenggam atau menghisap. Oke, praoperasional 2 sampai 6 tahun. Itu kuncinya pada anak-anak sudah mengetahui menggunakan simbol-simbol, kata-kata, dan bilangan yang dapat menggantikan objek. Jadi kata kuncinya adalah simbol-simbol. Biasanya dalam soal anak-anak sudah bisa menggunakan simbol-simbol. Oh, ini praoperasional. Kemudian operasi konkret. Kuncinya di sini adalah anak sudah dapat memecahkan masalah secara logis, berpikir logis,
6 sampai 11 tahun. Nah, intinya berpikir logis. Kemudian operasi formal, anak-anak sudah dapat ini berpikir abstrak, memecahkan masalah melalui pengujian semua alternatif yang ada, termasuk melakukan percobaan, mengambil hipotesis, membuat hipotesis. Nah, rangkaian-rangkaian percobaan, kegiatan percobaan anak-anak sudah bisa pada operasi formal. Bapak Ibu, silakan dihafalkan, dipahami, dimengerti. 1 menit saja. Oke, baik. Sudah hafal ya, Ibu? Bapak Ibu sudah hafal 1 menit ini? Oke, saya lanjut. Kita memecahkan soal. Soal-soal UP kemarin. Ada perkembangan anak dengan ciri berpikir secara logis dan probabilitas, deduktif dan induktif, serta dapat membuat hipotesis. Nah, kata kuncinya itu hipotesis. Nah, hipotesis. Hal ini sejalan dengan teori Piaget bahwa pada usia tersebut kemampuan berpikir berada pada tahap apa, Bapak Ibu? D. Yang mana, Pak? Pak Nanang? D, Bu. D. Pak Nanang D, saya lihat nih di chat. Oh, D, 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 D. Oke, berarti di sini adalah kata kuncinya hipotesis ya Bapak Ibu. Oke, kata kuncinya adalah hipotesis. Betul. Kalau sensori motor, anak umur 2 tahun, 0 sampai 2 tahun. Nah, jawabannya D. Kemudian ini operasional formal. Anak sudah bisa berpikir secara logis, terutama membuat hipotesis. Oke, sudah paham ya Bapak Ibu di sini mengenai perkembangan Piaget? Paham. Oke, lanjut. Nanti kita, kenapa Bu? Ya, 1 jam nanti jam 8 nanti. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Sekarang kita ke kisi-kisi nomor 23. Teori perkembangan moral Kohlberg. Membacanya apa Bapak Ibu? Kohlberg. Nah, dari teori perkembangan Berg ini, itu ada tingkatannya. Prakonvensional, konvensional, pasca konvensional. Nah, prakonvensional itu ada 2. Ada orientasi kepatuhan dan hukuman. Satunya orientasi kepentingan pribadi. Nah, jadi kalau kepatuh biasanya melakukan hal baik, patuh dikasih hadiah. Kalau melakukan kesalahan dikasih hukuman. Jadi anak-anak masih pada prakonvensional, umurnya sekitar 4 sampai 10 tahun. Orientasi kepentingan pribadi. Kemudian ada konvensional, umurnya sekitar 10 sampai 13 tahun. Anak-anak itu orientasinya keserasian interpersonal dan konformitas. Konformitas itu berperilaku baik. Orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial. Jadi kalau konvensional itu orientasinya anak, itu adalah anak baik, perilakunya baik untuk mempertahankan aturan sosial.
Pokoknya ada kata kunci dalam soal perilaku yang baik. Maka adalah konvensional. Kemudian ada pasca konvensional 13 tahun ke atas. Orientasinya adalah pada kontrak sosial. Di sini ada orientasi hukum dan legalitas, kemudian kesadaran dan kebenaran universal yang disebut dengan etika universal. Jadi anak-anak sudah melakukan dari dalam kesadaran dirinya, oh ini baik, ini tidak. Itu sudah ada kesadaran atau kontrak sosial. Oke, silakan Bapak Ibu, dicerna 1 menit. Bapak Ibu kalau mau modul ini di modulnya biologi pedagogik modul 1 Bapak Ibu yang di-share di SIM PKB-nya Bapak Ibu, itu kan banyak sekali teori belajar, teori perkembangan. Nah, itu saya hanya garis besarnya saja agar mempermudah Bapak Ibu mengerjakan soal. Oke, sudah selesai Bapak Ibu? Prakonvensional, konvensional, sama pasca konvensional. Oke. Kalau begitu, kalau sudah, kita membahas soal. Dian diberi tugas oleh guru biologinya untuk mengunjungi museum di Sangiran dan mencatat hasil kunjungannya. Dian kemudian mengerjakan tugas dari gurunya dengan baik dan memandang apa yang dikerjakan adalah perilaku yang baik. Kata kuncinya perilaku yang baik adalah apabila disenangi orang lain, keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa, serta mendukung aturan sosial. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral apa, Bapak Ibu? Boleh lihat. B. Konvensional. Konvensional. B. Burin apa? Andi Megawati. Pak Piat B. Ucut B. Bu Devi B. Oke. Jadi memang harus ini ya kata kuncinya. Jadi di beberapa soal itu Bapak Ibu soalnya hampir-hampir sama. Tiap UP itu nanti kalau Bapak Ibu ternyata punya soal, monggo silakan di-share ke saya. Nanti akan saya pembelajaran bersama seperti ini. Bu, boleh izin? Boleh. Ini Bu, untuk kata kuncinya itu kalau bisa digarisbawahi saja, biar nanti untuk belajar lagi sama teman-teman itu teman-teman paham gitu maksudnya Bu. Oke, baik Bu. Nanti sebelum saya share saya garis bawahi ya Bu. Oke, siap. Terima kasih. Ya, agar mempermudah dan ingat. Inggih. Iya, oke. Berarti dari sini sudah bisa ya Bapak Ibu untuk teori perkembangan Berg ini ya. Ya Saya Allah. lanjutkan sekarang. Bapak Ibu selain ada 2 teori yang ditekankan Bapak Ibu harus hafal teori perkembangan peserta didik, itu saya kenalkan teori belajar. Jadi teori belajar itu yang digunakan, yang sering muncul meskipun untuk pengecoh Bapak Ibu dalam mengerjakan soal UP biologi. Oke. Oke, jadi silakan ayo kita belajar bersama. Teori belajar konstruktivisme. Ada kata kuncinya adalah konstruksi. Membangun pengetahuan sendiri. Siswa lebih aktif belajar. Penggunaan media sosial. Media sosial itu seperti YouTube, kemudian Facebook. Ada kata-kata trial error, mencoba-coba. Nah, itu adalah kata kunci dalam soal teori belajar. Kemudian ada
teori belajar behaviorisme. Stimulus respon, penguatan positif, negatif. Ada perubahan perilaku. Gurunya lebih aktif di behaviorisme. Penggunaan PowerPoint dan multimedia dalam tatap muka di kelas. Mementingkan hasil daripada proses belajarnya. Jadi kalau proses belajarnya seperti apa tidak tahu, yang penting hasilnya bagus. Itu behaviorisme. Kemudian ada kognitivisme, mementingkan prosesnya daripada hasil belajarnya, melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks, pengetahuan baru terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif. Kemudian ada teori belajar humanisme. Satu, guru memberi kesadaran akan makna kehidupan, memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelaku, bukan dari sudut pandang pengamat. Itu kuncinya. Kemudian memanusiakan manusia, aktualisasi diri, realisasi diri, experiential learning. Jadi pembelajaran, pengalaman pembelajaran, belajar dari pengalaman, maksudnya begitu. Ada sibernetik, pembelajaran daring seperti yang kita lakukan, pakai Zoom, pakai Google Meet. Nah, itu ada pembelajaran daring. Kemudian kemajuan teknologi informasi. Baik Bapak Ibu, saya kasih waktu 1 menit untuk menghafal dan memahami sebelum kita membahas soal. Oke, Bapak Ibu, sudah hafal ya? Lumayan ya? Oke, kita lanjutkan membahas soal. Pak Rudi mengajar biologi di kelas 10 SMA materi struktur bakteri. Oke, Pak Rudi mendorong peserta didik untuk berpikir induktif, mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam belajar serta mendorong supaya dapat mengembangkan kemampuan dalam mengaktualisasikan dirinya. Nah, ini kata kunci, ada mengaktualisasikan dirinya, memahami terhadap dirinya, serta realisasi diri. Berdasarkan ilustrasi tersebut, teori belajar yang diterapkan Pak Rudi saat melakukan pembelajaran adalah yang mana kira-kira Bapak Ibu masih ingat? Boleh di kolom chat. C. D. Konstruktivisme. Oh, ada yang C, ada yang D, ada yang C. Humanistik. Ada yang humanistik, ada yang konstruktivistik. Oke, yang lainnya saya tunggu. Oke, C, D, C, D, C, D, C, D, C, D. Nggak ada yang sepakat mana ini kok C, D, C, D ini?
Oke. Yang lainnya mana Bapak Ibu? C, 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 C. Bu Asniati C, Bu Suliani C. Pak Fiat C ini. Bu Kusnia D. Oke. Bapak Ibu kita lihat lagi ya. Jadi ada mengaktualisasikan dirinya. Serta ada realisasi diri. Kira-kira yang mana? C ataukah D? Kita lihat lagi contekan kita. Ada aktualisasi diri, ada realisasi diri. Itu ada di humanisme. Nomor 5. Begitu humanisme Bapak Ibu. Itu kalau humanisme mana? Humanistik. Yang C. Nah, lumayan nih yang C sudah. Berarti hafal nih yang C. Kita lanjut. Nah, kita lanjut. Perlu hafalan lagi atau lanjut ini? Lanjut, Bu. Lanjut. Pak Sandi sedang mengajar biologi di kelas 10 SMA. Dalam pembelajarannya, Pak Sandi berprinsip bahwa jika siswa belum dapat mengklasifikasikan ciri hewan avertebrata dan invertebrata, walaupun ia sudah berusaha giat, gurunya sudah mengajarkan dengan tekun, namun jika anak tersebut belum dapat mengklasifikasi ciri hewan avertebrata dan invertebrata, maka siswa tersebut belum dianggap belajar. Dalam hal tersebut, Pak Sandi sedang menerapkan teori belajar apa, Bapak Ibu? Jadi ini apa? Proses hasilnya lebih penting daripada proses. Hasil. Jadi pokoknya taunya hasilnya harus baik, mau rajin mau enggak Kognitif. tidak terpikirkan. Kognitif. C, Bu. Berarti jawabannya ya C. 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 Jadi hasilnya lebih penting. Hasil. Ada tulisan. Oke, kita lihat dulu hasilnya. C, saya lihat nih. Loh, kok ada yang A, C, C, D, A, D. Banyak beragam Bapak Ibu ini ya. Bu Rini C, Pak Nanang C, Bu Eva C, 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 Bu Suliani C. Oke. A, Bu. Hasilnya penting banget. Tapi prosesnya tidak dihiraukan gitu. A jawabannya. Oke, jawabannya kita lihat dulu, Bu. Kita akan lihat dulu kalau itu hasilnya mementingkan hasil daripada proses belajarnya. Itu adalah behaviorisme nomor 4. Oke, baik-baik. Kita lanjut. Berarti kita lihat behaviorisme ya Bapak Ibu. Itu ada di behaviorisme. Oke, behaviorisme. Jawabannya A. Iya. Oh, A. iya. Aku Jadi kan di pilih A. sini hasilnya lebih dianggap lebih penting daripada proses. Karena mau seperti apa prosesnya, mau anaknya sudah giat, sudah tekun, tapi nggak bisa-bisa ini anaknya, maka dianggap tidak Dari berhasil oleh proses. gurunya. Maka dia adalah behaviorisme. Oke, kita lanjut. Loh. Dalam pembelajaran biologi, peserta didik diharapkan dapat membangun sendiri
pengetahuannya, mencari makna sendiri, mencari tahu tentang yang dipelajarinya, dan menyimpulkan konsep serta ide baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam dirinya. Sesuai dengan dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu. Oke, dari belajar yang paling sesuai. B, B. Bu. Konstruktivisme. B. B. Ini Pak Ajat Budiman B. Bu Nurlina B. Konstruktivisme. Bu Witri B. Oke. B, 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 B. Kita B, lihat. Bu. Karena membangun sendiri. Ya, membangun sendiri pengetahuannya. Itu adalah konstruktivisme. Betul, Pengetahuan Bu. sendiri. Berarti memang sudah lancar. Lanjut. Lanjut. Dalam kegiatan pembelajaran, keterlibatan siswa secara aktif amat penting. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran atau informasi baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang. Apabila dalam pembelajaran biologi guru melihat proses belajarnya, maka teori belajar yang sesuai. Gurunya melihat proses belajarnya, Bapak Ibu. Kognitif. Yang mana? C, 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 Kognitif. Bu Rina C, Bu Vici C, Bu Joko C, C, Kognitif. C, Pak Ajat C, Pak Piat C, Bu Kombi C, Bu Nirlena C. Ini sama-sama sepertinya sudah siap. Oke. C, Bu. Nah, ini kayaknya ya. Jadi, Iya, C. Kognitivisme. Kognitif. Karena prosesnya dulu daripada hasil. iya. Kemudian di situ sebenarnya sudah ada juga kata-kata struktur kognitif. Kognitivisme. Ya, itu akhirnya kan kognitivisme. Nah, gampang ya Bapak Ibu. Ternyata banyak sudah yang betul. Kalau begitu, saya lanjut. Sekarang ada kisi-kisi nomor 24, yaitu pembelajaran biologi kontekstual. Pasti Bapak Ibu sudah tahu kalau pembelajaran kontekstual itu titik kuncinya, yaitu pembelajaran yang dikaitkan dengan dunia nyata, kehidupan sehari-hari. Oke. Dari ini langsung soal, karena Bapak Ibu paling pasti sudah tahu kalau kontekstual itu berkaitan dengan dunia nyata, kehidupan sehari-hari. Menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Model pembelajaran secara kontekstual yang tepat itu yang mana? Kontekstual. Ya, kontekstual itu pasti katanya kan ada kata sesuai dengan kehidupan nyata. Belajar dulu dikit. D. Yang D. Menyelesaikan masalah berorientasi masalah otentik dari kehidupan aktual siswa. Menganalisis D. komponen ekosistem dan interaksi antar komponen. Pembelajaran dimulai dengan sajian atau tanya jawab. Bisa. ini banyak B. yang B, D. Terkait dengan dunia nyata kehidupan siswa. Yani B, D. B, Pak Ajat C. Karena Oke. ditemukan berorientasi masalah otentik dari kehidupan aktual siswa untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Oke. Bapak Ibu, dari soal ini saya akan bahas satu-satu. Dari A sampai E kalau dilihat kita ada kata-kata terkait dengan dunia nyata di kehidupan siswa. Sudah wis jawabannya B. Itu. Ada dunia nyatanya itu kontekstual sudah.
Oke, kita bahas yang A. Kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama dan saling membantu. Itu adalah yang pembelajaran berkelompok itu apa Bapak Ibu? Kooperatif. 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 Betul, pembelajaran kooperatif. Kemudian yang C, ada aktivitas konstruktivis, kemudian realitas, pemahaman, informasi, twinman, interaksi, dan Kontribusi. bimbingan. Ini adalah model Lintas. pembelajaran apa? Realistik. Nomor yang D, melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentik. Ini adalah problem based learning, PBL. Berbasis masalah ya, Bu. Iya. PBL. Yang E, ada mengarahkan buat kelompok 4-5 diskusi bahan belajar LKS. Nah, ini adalah STAD. Jadi bagian dari kooperatif. Yang kelompok dan dibagi kelompok 4-5 orang. Oke. Bapak Ibu nanti di belakang itu saya ini ya. Jadi ada yang mungkin biar nggak membuka buku menurut saya. Jadi saya sharekan, pilihkan pendekatan pembelajaran. Jadi pendekatan yang digunakan dalam sains, soal-soal sains seperti fisika, biologi, itu ada 8 pendekatan. Yang digunakan 7, yang dalam pembelajaran kita, yang ke-8-nya tidak. Yang pertama adalah kontekstual. Kontekstual itu pasti sesuai dengan kehidupan nyata. Dalam kehidupan sehari-hari. Itu pendekatan kontekstual. Secara cepat nanti Bapak Ibu bisa belajar di rumah. Kemudian ada pendekatan saintifik. Jadi pembelajaran itu saintifik seperti apa sih? Nah, tadi kan sudah ada itu yang saintifik itu seperti apa. Jadi melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisa data, menarik kesimpulan, mengkomunikasikan konsep. Nah, yaitu itu adalah pembelajaran saintifik, ada langkah-langkah pembelajarannya. Lanjut, ada pendekatan realistik. Realistik itu apa? Pendekatan yang mendekatkan peserta didik terhadap hal-hal yang bersifat nyata. Jadi pembelajaran ini mengacu pada kegiatan pemecahan masalah kontekstual yang realistik, mengorganisasikan pengalaman matematis dan mendiskusikan hasil-hasil pemecahan masalah. Jadi ada pengalaman matematikanya di situ, kemudian dikaitkan dengan kehidupan nyata. Kalau kontekstual sesuai dengan kehidupan sehari-hari, ya itu. Kemudian ada pendekatan open-ended. Itu pendekatan di mana guru memberikan suatu situasi masalah pada siswa, di mana solusi atau jawaban dapat diperoleh dengan berbagai cara. Jadi dikasih masalah, caranya beragam, jawabannya sama. Jadi boleh seperti itu open-ended. Kemudian ada yang kelima, ada pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Jadi pendekatan pembelajaran ini, pembelajarannya menghasilkan teknologi tepat guna untuk perbaikan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat. Contoh, di masyarakat itu ternyata tidak ada listrik. Maka anak-anak membuatlah panel surya. Itu adalah contoh pembelajaran sains, teknologi, dan masyarakat. Kemudian ada pendekatan proses dan pendekatan komunikatif. Pendekatan proses itu adalah, jadi ketika pendekatan pengajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk ikut menghayati proses penemuan, penyusunan suatu konsep pada suatu keterampilan proses. Contoh, dalam suatu pembelajaran guru akan mengajarkan materi tentang teori Pitagoras. Jadi pada awal pembelajaran guru menulis rumusnya Pitagoras dulu. Kemudian siswa diminta untuk menemukan proses perolehan rumus tersebut. Kemudian ada 7 pendekatan komunikatif, ya, yang sering kita lakukan dengan anak-anak, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi, menekankan pembinaan dan pengembangan kemampuan komunikatif siswa. Nah, anak-anak berpresentasi, nah itu salah satunya. Kemudian yang 8 adalah pendekatan integratif holistik. Itu
pendekatan yang memerlukan kesinambungan dan keselarasan layanan bagi anak usia dini. Jadi Bapak Ibu, yang penting tahu apa itu pembelajarannya seperti apa konvensional, tapi yang dititik beratkan di dalam IPA, biologi ini, UP biologi, itu adalah kontekstualnya saja. Gitu. Oke, kita lanjut. Jadi di sini pembelajaran yang kontekstual ada yang terkait dengan dunia nyata kehidupan siswa. Itu yang B ya Bapak Ibu. Oke. Saya lanjut kisi-kisi nomor 25. Indikatornya biasanya disajikan kompetensi dasar biologi tertentu, peserta dapat merancang pasangan unsur sains, teknologi, engineering, matematika sesuai dengan pembelajaran. Pembelajarannya STEAM, Bapak Ibu, tanpa A. Jadi kalau STEAM itu S-nya science, teknologi, engineering, matematik, tanpa art. Art itu seni. Jadi kalau di kisi-kisinya Bapak Ibu tanpa A. Baik. Jadi kuncinya di sini sudah saya kasih tanda-tanda. Oh, suaranya putus-putus ya Bapak Ibu. Apakah masih putus-putus? Enggak, jelas Bu. kok, Bu. Jelas. Oke. Aman, Bu, aman. Aman. Kalau STEAM Jelas, Bu, S, jelas. alhamdulillah. Jadi kalau STEAM S-nya itu science. Kegiatan yang melibatkan pemahaman dan penerapan tentang fenomena dan keadaan perilaku sosial menggunakan metodologi sistematis berdasarkan bukti melalui observasi dan eksperimen. Biasanya kalau dalam soal kita cari itu pembelajaran engineering STEAM-nya, maka sayangnya harus melakukan percobaan. Kuncinya di sana. Saya kasih garis merah. Kemudian kalau teknologi adalah keterampilan atau sebuah sistem yang digunakan untuk mengatur masyarakat, organisasi, pengetahuan, atau mendesain serta menggunakan sebuah alat buatan yang dapat memudahkan pekerjaan. Sebatas menggunakan alat, Bapak Ibu. Tidak merancang, tidak mendesain. Nah itu teknologinya sebatas menggunakan alat. Tapi kalau sudah teknik, engineering ini adalah pengetahuan untuk mengoperasikan atau mendesain sebuah prosedur untuk menyelesaikan sebuah masalah. Biasanya sampai merekayasa alat, merancang alatnya, begitu. Tidak menggunakan alat. Nah, kalau matematika, saya yakin semuanya Bapak Ibu tahu ilmu yang menghubungkan antara besaran, angka pola, ruang yang hanya membutuhkan argumen logis, tanpa atau disertai dengan bukti empiris. Oke, kita coba. Menyajikan laporan hasil percobaan penerapan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional berdasarkan scientific method, rancangan pasangan unsur sains, teknologi, engineering, matematika yang sesuai dengan pembelajaran dari KD di atas, Bapak Ibu. Kira-kira yang mana? Sains-nya. Bu Devi C, Bu Wahida C. Bu Rina, Bu Devi, Bu Rini, Bu Suliani. Oke, oke. Teman-teman sudah. Yang C banyak. Oke, berarti kayaknya sudah tahu. Jadi kalau kita bahasnya, kenapa yang C ya? Yang C betul atau tidak? Ini jawabannya, saya tahu yang C ini. Jadi yang C, sains merupakan percobaan fermentasi. Sains melakukan percobaan, betul. Teknologi membuat produksi tauco. Oke, engineering-nya merancang kan, merancang alat fermentasi, betul.
Matematikanya membandingkan komposisi bahan, ragi, dan waktu fermentasi. Betul yang C, Bapak Ibu. Yang C, yang C, yang C. Iya, betul yang C. Jadi, sainnya melakukan percobaan. Kalau yang A itu melakukan langkah-langkah metode ilmiah. Demonstrasi percobaan masih bisa, tapi engineeringnya menggunakan alat, tidak boleh. Oke. Kemudian yang A juga tidak diperkenankan. Karena sainnya melakukan langkah metode ilmiah. Yang D, saya melakukan pengamatan dan hipotesis. Teknologinya membuat produksi nata de coco. Engineering membuat produksi. Bukan. Saya melakukan literasi dan diskusi. Bukan. Oke. Jawabannya adalah yang C, Bapak Ibu. Lanjut ya. Kayaknya sudah lancar ini. Ada indikator kisi-kisi 26 adalah merancang dan melaksanakan pembelajaran biologi sesuai kompetensi dasar. Jadi bisa indikatornya disajikan kompetensi dasar keterampilan. Kemudian peserta dapat menentukan rumusan indikator pencapaian kompetensi keterampilan proses sains terintegrasi. Proses sains terintegrasi ya Pak Ibu. Jadi proses sains terintegrasi ada 6 proses sains terintegrasi. Jadi kalau KD diturunkan menjadi IPK, diturunkan menjadi tujuan harus memiliki tingkatan KKO yang sama ranahnya. Jadi kalau di sini itu berarti kan ranahnya kalau proses sains terintegrasi ada 6 nih. 6 ranahnya ada merumuskan definisi operasional, memformulasi model, mengontrol variabel, interpretasi data, melakukan hipotesis, melakukan eksperimen. 6 ini, kalau dalam soal itu ada kata keterampilan proses sains terintegrasi. Oke, dihafalkan Bapak Ibu setengah menit. 6 proses sains terintegrasi. Merumuskan definisi operasional, memformulasi model, mengontrol variabel, interpretasi data, melakukan hipotesis, melakukan eksperimen. Ini adalah KKO-nya untuk 6 proses sains terintegrasi. Kegiatan KKO kata kerja operasional, kegiatannya, kompetensi, keterampilan, proses sains terintegrasi. Memformulasi variabel interpretasi data. Oke, sudah hafal ya Bapak Ibu? Kalau sudah hafal, kita menuju soalnya. KD keterampilannya adalah menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan, dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu, serta teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan. Rumusan indikator pencapaian kompetensi keterampilan proses sains terintegrasi. Yang mana Bapak Ibu yang sudah dihafalkan di sini ada ini. Nah, kata-katanya dihafalkan dari ini yang ada di A, B, C, D, E yang mana? Mengklasifikasi, prediksi, melakukan eksperimen. Yang A mendeteksi, yang B melakukan observasi, yang C melakukan eksperimen, yang C mengklasifikasi, yang E memprediksi. Oh, semuanya sudah. Bu Aida C, Bu Devi C, Bu Sukawati C. Hanya yang C ini, Bu Indriani C, Bu Witri C, Pak Herman C, Bu Rini C, Bu Suliani C. Oke. Betul. Jadi, salah satunya di sini. KKO-nya apa? Melakukan eksperimen yang ke-6. Maka jawabannya adalah C, melakukan eksperimen. Itu kalau dalam soal jelas
indikatornya pencapaian proses sains terintegrasi, Bapak Ibu. Itu ada di kisi-kisinya, Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Kisi-kisi nomor 27. Nah, di sana indikatornya disajikan kompetensi dasar keterampilan. Peserta dapat menentukan rumusan indikator pencapaian kompetensi keterampilan proses sains dasar. Nah, kalau tadi kan terintegrasi. Sekarang proses sains dasar itu ada 7 kompetensi keterampilan proses sains dasar, yaitu kegiatan observasi, klasifikasi, hubungan ruang dan waktu, menggunakan bilangan, melakukan pengukuran, inferensi, memprediksi. Oke. Silakan diingat-ingat, dihafalkan Bapak Ibu. 7 kompetensi keterampilan proses sains dasar. Observasi, klasifikasi, hubungan ruang dan waktu, menggunakan ruangnya, melakukan Itu udah bang, pengukuran, enggaknya bang? prediksi. Masih panas? Oke, sudah hafal ya Bapak Ibu? Kalau sudah hafal, kita lanjutkan ke soal. Kita lanjutkan ke soal kalau sudah hafal Bapak Ibu. Soalnya silakan chat, isikan di kolom chat. KD keterampilan sebagai berikut. Menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antara komponen ekosistem, jaring-jaring makanan, siklus biogeokimia, rumusan indikator pencapaian kompetensi keterampilan proses sains dasar yang tepat. Yang mana Bapak Ibu? Yang lainnya saya tunggu. Apa memprediksi, apa membuat hipotesis, apa melakukan eksperimen. C. Lihat A. Sukawati A. Bu Suliani A. Bu Eva A. Bu Nur Halifah A. Bu Hesmi A. Bu Rini A. Bu Asniati A. Oke, oke. Bu Indriani A. Oke, berarti ini sudah banyak ini yang Pak Herman A. Oke. Jadi di sini pencapaian kompetensi keterampilan proses sains dasar yang tepat adalah memprediksi jaring-jaring makanan yang terjadi. Oke. Jadi luar biasa teman-teman sudah A. Saya lanjutkan. Kisi-kisi nomor 28. Bapak Ibu, indikatornya disajikan kompetensi dasar. Peserta dapat menentukan rumusan indikator pencapaian kompetensi yang mencerminkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi ada berpikir mengingat kata-kata level kognitif itu adalah C1, C2, C3, C4, C5 sampai C6. Mengingat itu C1, memahami C2, menerapkan C3, menganalisis C4, mengevaluasi C5, menciptakan C6. Ketika ada keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka KKO-nya yang dipakai adalah C4 sampai C6 dari menganalisis, mengevaluasi, menciptakan. Nah, itu adalah berpikir tingkat tinggi. Nah, kalau kita kenalnya HOTS. Kemudian kalau LOT-nya mengingat, memahami, menerapkan. Oke.
Nah, jadi Bapak Ibu harus hafal ya, menganalisis itu apa padanan katanya, mengevaluasi itu C5 padanan katanya apa, menciptakan C6 padanan katanya apa. Oke. Karena KKO ini penting nanti ke penilaian juga dipakai lagi. Oke, saya lanjut langsung soal saja. Jadi, kalau ada KD-nya menjelaskan pengaruh formal internal, faktor internal dan faktor eksternal, terdapat pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Rumusan indikator pencapaian kompetensi yang mencerminkan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah kira-kira yang mana Bapak Ibu? A, B, C, D, E. B. Ada yang B. B, Bu C, Hesti, B, Bu kombinasi. Sukawati, B. Ada yang C, mengkombinasikan. Pak Andi C, Pak Herman E, Pak Piat E. Demonstrasi B. Ini A. Belum sama persepsinya, Bu. Oke, baik. Berarti berpikir tingkat tinggi ya Bapak Ibu. Kata yang A, saya jelaskan satu-satu. Yang menjelaskan faktor. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Menjelaskan. Nah, kita ingat menjelaskan itu Satu, itu C1, Bu. menjelaskan satu. Kalau C1, mendemonstrasikan, itu bisa C4, bisa mendemonstrasikan C5, Bu. C3 mendemonstrasikan Bapak Ibu di kolom 3 nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6. Mendemonstrasikan C3 nomor 7. Kolom 7. Nomor 7 dari atas. Melaksanakan, mengimplementasikan, menggunakan, mengkonsepkan, menentukan, memproseskan, mendemonstrasikan. Jadi mendemonstrasikan adalah C3. Belum, baru C2. Mengkombinasikan. D, betul. Mengkomunikasikan itu C6. Kolom 6, kemudian nomor 4 dari atas. Membangun, merencanakan, memproduksi, mengkombinasikan. Oh Nah, iya. itu adalah Berarti C6. Begitu. Memang Menyimpulkan faktor yang pengaruhi. D Oke, kayaknya. menyimpulkan itu adalah C2. C2, Bu. C6. Menginterpretasikan Mengkombinasikan C2 tadi. ya Bapak Ibu. Mengkombinasikan. Oh, menginterpretasikan C2 ini. C2 ya Bapak Ibu, nomor 3 di kolom 2. Ya. Nomor 3 Iya. di atas. Jadi jawabannya adalah C, mengkombinasikan. Memang ya. kuncinya ya harus hafal Bapak Ibu. Nanti kita kalau sering-sering sering-sering latihan itu nanti hafal lah. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Apa dia mengkombinasi? Ada kisi-kisi nomor 29. Ini sama. Disajikan rumus indikator pencapaian kompetensi. Peserta dapat menentukan level proses kognitif yang sesuai. Oke. Menganalisis. Ada kata-kata indikator pencapaian kompetensi adalah membuktikan percobaan bioteknologi konvensional fermentasi. Analisis. Nah, level proses kognitif yang sesuai dengan kata membuktikan. Itu termasuk C berapa Bapak Ibu membuktikan? Membuktikan. C3. Membuktikan. C4. Menganalisis. Kalau membuktikan C3. Bukan. Karena dia di situ menerapkan. Kan ini ada mengevaluasi itu kolom 5 dari 3 dari atas. Mengecek. Menyimpulkan C5. Berarti C5 Bapak Ibu. C5 ya. Makanya memang kuncinya kita harus hafal ya Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu tahu penggunaan membaca kolom ini. Jadi kalau sudah ahli membaca kolomnya, oke. Oke, saya lanjut. Kisi-kisi ke 30. Jadi di sini disajikan beberapa indikator pencapaian kompetensi. Peserta dapat menentukan indikator-indikator
yang mencerminkan proses berpikir C5. C5 itu mengevaluasi. Oke. Indikator pencapaian kompetensi sebagai berikut. Indikator yang mencerminkan proses berpikir C5. Nah, ada kata menganalisis, mengelompokkan, menafsirkan, menerapkan, menelaah. Kira-kira yang Bapak Ibu, menganalisis itu C4. Iya, C4 Iya. analisis. Menelaah. Jawabannya yang mana, Bapak Ibu? Silakan kalau bingung C. bisa di chat. Kalau menerapkan itu C3. Kalau menelaah Indikator pencapaian kompetensi sebagai berikut. Oi. C, 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 B. C, 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 C. Oke, Bu Eva, Bu C, Bu Devi, C, C. C, Bu Juliani, C. Oke, baik. Saya buka ya Bapak Ibu. Terus menafsirkan. Menafsirkan itu berarti C, 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 C. jadi menafsirkan itu sama dengan C5 ya. C5 itu Ya. mengevaluasi Bapak Ibu. Kalau menerapkan Evaluasi. C3, mengelompokkan C2, C3. gitu. Kalau menelaah C4. Menelaah 4, C4. Oke, nanti kita mesti Bapak ya Ibu C4. nanti akan kalau ke soal nanti akan terbiasa untuk melihat KKO, Ratna Oh. Baik Bapak Ibu, ini pelajaran berarti kisi-kisi 21 sampai 30 sudah selesai. Ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu? Saya masih bingung tadi. Gampang-gampang ya ternyata ya. Jadi Bapak Ibu bisa sudah mengerjakan 10 soal. Lanjut, Bu, lanjut. Lanjut. Ini biar cepat saya lanjutkan dengan kepribadian ya Bapak Ibu. Bentar. Saya buka dulu yang kepribadian. Oke. Oke, Bapak Ibu sudah terlihat ya PPT saya mengenai kisi-kisi kita kepribadian nomor 1 sampai 20. Sudah, Bu. Oke, karena kuncinya mengerjakan soal seperti ini. Kalau ditanya bagaimana dengan Anda, perannya Anda. Anda di sini kan kita sebagai guru Bapak Ibu. Tugas pokok kita adalah mengajar. Tugas ketika anak-anak butuh bantuan kita membantu, itu adalah sesuai solusi pada soal. Kalau memang di soal pilihannya adalah ketika kita memberikan tugas bukan tugas tambahan jam tambahan mengajar. Karena tupoksi kita adalah guru. Oke, kita lanjut satu-satu ini. Kayak teman-teman agak bisa cepat. Oke. Yang pertama adalah sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme itu ketika kita mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, golongan. Nah, jadi harus mengutamakan dulu kepentingan negara. Pak Doni mendapatkan amanah untuk membaca teks pembukaan Undang-Undang 45. Di waktu yang bersamaan, sang istri melahirkan. Sikap Pak Doni adalah, silakan dipilih Bapak Ibu, dari A sampai E. Kalau Bapak Ibu menjadi Pak Doni. Bu Eva Yanti B. Pak Piat B. B. Pak Herman B. B. Mementingkan Bu Nur Halifah B. Bu Suci B. B. Oh, oke. Devi Bu Aziza. Oke, sip. Bapak Ibu, kalau ada soal seperti ini, soalnya biasanya dirubah saja Bapak Ibu. Kadang-kadang
anaknya yang sakit, kayak begitu. Terus kita kadang-kadang ada kecelakaan, kita harus cepat-cepat menuju pacaran. Nah, yang kita lakukan adalah melaksanakan tugas untuk membaca undang-undang terlebih dahulu dan mendampingi istrinya kemudian. Kenapa tidak memilih untuk menemani sang istri tidak boleh? Karena kita sebagai sikap nasionalisme adalah ketika negara membutuhkan memberikan tugas, itu nomor satu, yang lainnya nanti dulu. Kemudian yang C, melimpahkan tugas atau amanah kepada teman sejawat menemani istri. Tidak diperkenankan sebagai abdi negara. Yang D, melaksanakan tugas membaca undang-undang menyerahkan sang istri kepada keluarga. Kata itu juga tidak diperkenankan. Kita ini pribadi melaksanakan tugas ini kemudian mendampingi istrinya. Tidak boleh ada kata-kata menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain. Menjalankan tugas negara adalah tanggung jawab tidak dapat dilalaikan dan tanggung jawab keluarga dapat dilimpahkan kepada keluarga. Tidak boleh kata-kata melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Harus pada diri sendiri. Itu kunci adalah soal-soal nasionalisme. Lanjut ya Bapak Ibu. Kisi-kisi yang nomor 2, tetap dengan sikap nasionalisme. Seringkali dalam bekerja tim, kelompok memiliki pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Nah, pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda. Seringkali dalam versi tetap teman-teman kelompok namun versi yang tersisa yang tersedia. Tetap bergabung dengan kelompok namun diam-diam mengharapkan kelompok gagal. Yang B, menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Yang C, keluar dari kelompok karena saya tidak bisa menerima keputusan yang bertentangan. Yang D, menerima keputusan kelompok apa adanya, namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang telah diambil. Tetap bergabung dengan kelompok, namun mengikuti semua kegiatan dengan sepenuh hati. B. Oke, ini kayaknya jawabnya B. Menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi. Oke, jadi betul jawabannya B. Menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Jadi lebih menekankan pada perannya kita, bukan orang lain, begitu Bapak Ibu. Itu kuncinya dari isi 1 dan 2. Kita lanjut isi 3. Sikap patriotisme dalam melaksanakan pembelajaran melalui pemberian contoh keunggulan bangsa Indonesia. Maka tindakan guru yang paling tepat. Guru, peran kita di dalam kelas. Pemberian contoh keunggulan bangsa Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan di dalam kelas tersebut? menunjukkan tata krama yang baik dan yang tidak. Dalam melaksanakan pembelajaran dan pemberian contoh keunggulan bangsa Indonesia. Kayaknya tidak ada ini. Pak Herman, Bu Aziza, Eva Yanti, Nur Halifa. Oke. Bapak Ibu memang pembelajaran ini ya, kepribadian ini biasanya kalau saya lihat itu antara satu YouTube dengan YouTube yang lain jawabannya berbeda. Nah, oke. Kalau memang jawabannya berbeda, Bapak Ibu menitik beratkan pada peran kita sebagai guru di dalam kelas. Tindakan guru yang paling tepat di dalam kelas. Jadi di dalam kelas itu apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan contoh keunggulan bangsa Indonesia? Motivasi. Iya, betul. Jadi kata kuncinya itu kita di kelas tuh bisa memotivasi anak mencintai produk dalam negeri. Nah itu. Kalau mengkampanyekan cara hidup, menyatakan kekaguman, hanya menyatakan tapi tidak sampai mengajak siswa. Memuji, keberhasilan atau menunjukkan saja tata krama yang baik. Kalau memotivasi itu kan mulai mengajak memotivasi siswa untuk selalu mencintai produk dalam negeri. Itu ya Bapak Ibu. Lebih
lebih ada hasilnya gitu. Kalau memotivasi siswa lebih banyak mengajak siswanya. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat adalah sikap patriotisme. Ketika guru mendapatkan penugasan di daerah terpencil dalam suatu wilayah Indonesia, maka tindakan yang menunjukkan kecintaannya pada profesinya, seorang guru. Jadi guru itu tugasnya apa? Mengajar, titik. Tugas pokoknya guru. Kalau yang lain-lain kan tugas sunnah. Tugas sunnah itu tugas yang mendukung ya, Bapak Ibu. E. Yang mana? E. Eh, mengajar dengan tekun di daerah terpencil bagaimana mestinya. Iya. Sudah kuncinya itu tugas pokoknya kita. Kalau yang ditanya adalah guru. Bu. Betul Bapak Ibu. Ya. Setuju saya kalau itu. Kita lanjut. Kisi-kisi nomor 5, sikap menghargai perbedaan. Salah satu bentuk tindakan guru dalam memperlakukan siswa sesuai prinsip kesederajatan dan persamaan. Jadi kalau ada kata-kata persamaan, kesederajatan, nggak ada Bapak Ibu ada kata-kata dengan kriteria tertentu, dengan kriteria ini baru bisa persamaan dan kesederajatan tidak ada. Oke, yang mana kira-kira Bapak Ibu? Ini yang Pak Bu Eswayanti yang D, Pak Piat yang D. Yang lainnya? Jadi ada prinsip kesederajatan dan persamaan. C. Layanan komunikasi lewat ketua kelas. Nah, Bu Indriani, kalau hanya lihat ketua kelas, kenapa anak-anak itu nggak bisa ke gurunya semua saja? Kan biar ada persamaan dan kesederajatan. Pengurus kelas bukan Mungkin lewat ketua kelas, perpanjangan tangan dari gurunya mungkin. Iya, berarti kan tidak sesuai dengan prinsip persamaan. Jadi tidak semua anak bisa memiliki layanan itu langsung ke gurunya, tapi langsung ke ketua kelas. Lewat ketua kelas, berarti kan tidak sesuai prinsip, tidak diwakilkan, tidak menunjukkan kriteria, tidak diwakilkan. Itu prinsip kesederajatan dan persamaan. Pengurus kelas ditentukan oleh kriteria tertentu, bukan? Bukan persamaan. Semua siswa diberi nilai di atas kriteria. Ada kata kriteria lagi. Bukan. Layanan komunikasi lewat ketua kelas tidak. Berarti D. Memberikan Kesempatan teguran mengulang kepada hanya siswa pada yang siswa terlambat. yang lemah. Tidak. Iya, Berarti karena yang siswa terlambat, semuanya yang terlambat, tidak peduli mau pintar, mau apa, Iya. tapi iya. terlambat. Mau apapun tidak ada kriteria di situ. Nah, betul. Iya. Kadang-kadang hampir-hampir sama jawabannya, tapi Bapak Ibu Iya, harus Bu. tahu poin atau Iya. kuncinya di situ. Iya, Bu. Betul ya. Bu mau tanya, Bu. Boleh. Kalau soal seperti ini, memang karena kita melihat indikator, melihat materi, kita langsung terpacu pada materi. Seandainya sudah ada di depan mata, ada soal tanpa ada materi, tanpa ada indikator, bagaimana cara melihat ini soal terkait dengan sikap ini terkait soal sikap ini, melihat cirinya bagaimana, Bu? Baik. Ibu biasanya di situ adalah kayak gini, sesuai di prinsip kesederajatan dan persamaan. Dari situ saja kita sudah tahu bahwa persamaan itu tidak ada kriteria, tidak ada pilih-pilih. Kita nggak lihat materi sama indikator ditutup nih. Kemudian ada salah satu bentuk tindakan guru dalam memperlakukan siswa sesuai prinsip kesederajatan dan persamaan, di mana prinsip kesederajatan dan persamaan ini tidak pilih-pilih, tidak ada kriteria, tidak diwakili begitu. Dan semua mendapatkan porsi yang sama. Nah, di soal ini yang mendapatkan porsi yang sama yang D, memberikan teguran kepada siswa yang terlambat. Oke. Sudah, Ibu? Bisa lanjut?
Oke, bisa kita lanjutkan? Bisa, Bu, Bu. boleh nanya, Lanjut. boleh nanya, boleh. Bu. Ketika ujian UP nanti, ini kan jawaban A sampai E, itu memang benar salah atau ada poinnya tiap dari A sampai E? Oke, baik Ibu. Kalau panduannya khusus tidak ada. Sempat saya dulu bertanya kepada dosen saya ya, itu tidak kalau ke ini ya, soal ini namanya kepribadian itu tidak benar seutuhnya. Jadi semuanya benar ya. Ini kalau benar dapat 5 poinnya layanan Oh, memberikan teguran. Nah, ini 5, yang 4 ada 2, 3, 1 seperti itu. Skala. oh. Jadi kalau jangan sampai kosong nggak bisa ini pusing, jangan Bapak Ibu. Jangan dalam itu ada ragu-ragu. Silakan ragu-ragu diklik juga Bapak Ibu. Jangan sampai nggak diklik. Jadi meskipun nanti nilai waktunya habis, ragu-ragu itu mendapatkan penilaian. Tapi asalkan sudah ada centangnya diklik, diisi begitu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Lanjut ya Bapak Ibu. Mengutamakan kepentingan bersama. Guru sebagai satu kesatuan dalam sistem sekolah. Maka ketika diundang rapat kenaikan kelas, hendaknya dapat memperjuangkan semua siswa dapat naik kelas, menjaga netralitas, bertanggung jawab atas siswa yang berada di bawah perwaliannya saja, mengikuti keputusan kepala sekolah, ikut memberikan pertimbangan. Kalau seperti ini, Bapak Ibu tekankan pilih yang peran Anda sebagai guru. Peran Anda sebagai guru. Peran Anda sebagai guru. Jangan sampai memberikan tanggung jawab keputusan atau menimbulkan ketidakpedulian. Jadi harus punya peran kita itu di dalam pengambilan kenaikan kelasnya, harus ada perannya. Kira-kira yang mana? A, B, C, E, C. Baik, saya bahas. Guru sebagai satu kesatuan dalam sistem sekolah. Maka ketika diundang rapat kenaikan kelas, hendaknya dapat. Dapat kalau yang A memperjuangkan semua siswa dapat naik kelas karena perkembangan siswa tidak sama. Itu tidak betul. Memperjuangkan semua siswa dapat naik kelas. Pasti kenapa ada yang tidak naik kelas, kenapa ada yang tidak masuk semua, ada yang siswa yang nggak masuk. Nah, kita tidak bisa alasan itu. Kemudian B, menjaga netralitas dengan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan bersama. Menyerahkan sepenuhnya, Iya. jadi kayak nggak peduli. Ya sudah dah, ya sudah aku serahkan pada keputusan bersama. Nah, itu ketidakpedulian, tidak diperkenankan. Bertanggung jawab atas siswa yang berada di bawah perwaliannya saja sebagai wali kelas. Ketika bukan siswanya, dia tidak peduli, tidak boleh. Mengikuti keputusan kepala sekolah untuk naik tidaknya siswa dalam semua jenjang kelas. Ini juga melemparkan tanggung jawab pada orang lain. Ikut memberikan pertimbangan dalam memutuskan naik atau tidaknya siswa. Kita Tidak. pilihkan yang di E itu. Paham ya di sini Bapak Ibu? Perannya kita sebagai guru. Oke, beda ya Bapak Ibu. Kalau kita nanti kita sebagai wali kelas, maka ketika diundang dapat apa yang bisa kita lakukan sebagai wali kelas. Tapi kalau di sini soalnya guru, kita sebagai guru, maka jawabannya yang E Bapak Ibu. Lanjut ya Bapak Ibu. Sikap mempertahankan kekayaan alam di Indonesia. Negara Indonesia mempunyai kekayaan dan keragaman hayati yang tidak banyak dimiliki oleh negara lain. Seorang guru mempunyai peran yang sangat strategis untuk ikut dalam pelestarian alam Indonesia. Contoh tindakan guru dalam pemilihan model pembelajaran yang mendukung kelestarian alam Indonesia. Yang mana Bapak Ibu?
Oke, oke. Yang mana Bapak Ibu ini? E. Ada yang E. Selain E ada tidak? Bapak Ibu, tidak semua pembelajaran itu bisa dilakukan di alam. Tidak semua pembelajaran. Pasti ada pembelajaran tertentu yang relevan. Matematika tidak semua bisa dilakukan di alam. Akuntansi tidak bisa semua di alam. Mereka butuh duduk kadang-kadang untuk menghitung. Nah, dari kata-kata yang paling tindakan guru Dan belajar mengajar juga untuk menumbuhkan kebudayaan itu. guru kelestarian alam di Indonesia, tapi yang paling relevan dengan guru mencantumkan tujuan sikap sudah tidak. Oke, kalau E mencantumkan tujuan sikap peduli lingkungan untuk setiap kegiatan pembelajaran. Tidak mungkin di setiap kegiatan pembelajaran kita, setiap pembelajaran itu ada kepedulian lingkungan. Kemudian memastikan bahwa siswanya tidak membuang sampah di sembarang tempat. Itu kita ini kokulikuler. Nah, jadi yang berkaitan dengan kurikulum. Maksudnya kurikulum itu yang mana? Yang D bukan, yang E bukan. Kegiatan belajar mengajar dilakukan di alam terbuka untuk menumbuhkan C. kepedulian lingkungan bukan juga Bapak Ibu. Kegiatan belajar mengajar dilakukan di alam terbuka, tidak semua mapel itu bisa melakukan itu. Hanya mapel-mapel tertentu, apalagi mapelnya kita biologi itu bisa, sangat bisa. Nah, Berarti memberi tugas kepada pendidikan siswa lingkungan berupa penelitian dan lingkungan hidup pembelajaran agar yang timbul kepekaan lingkungan. Nah, yang A menjadikan lingkungan alam sebagai sumber belajar, jelas itu sebagai sumber belajar dalam pembelajaran yang relevan. Contoh, dari ada sekarang CP Bapak Ibu, ada 7 CP. Nah, yang membutuhkan sumber belajar di luar atau alam, kita bisa mengajak anak-anak alam ke kebun untuk menentukan komponen biotik, abiotik. Nah, berarti ada pembelajaran yang relevan di sana. Tidak semua serta-merta dibuat ke alam semua, kan tidak bisa. Begitu ya Bapak Ibu. Itu adalah kuncinya pembelajaran sumber daya alamnya dari alam, sumber belajarnya dari alam, dan itu untuk pembelajaran yang relevan. Oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu, jawabannya A. A. Oke. Nomor selanjutnya, kisi selanjutnya, pendidikan menghadapi tantangan akibat dari globalisasi. Suatu hari Anda secara tidak sengaja mendengar peserta didik membicarakan budaya asing. Dari topik pembicaraan terlihat bahwa mereka sedang mengagumi budaya asing tersebut. Tindakan yang sesuai dengan untuk masalah tersebut. Kalau globalisasi biasanya ada kata menseleksi, selektif, memfilter. Oke, silakan Bapak Ibu yang mana kira-kira? D, Bu. D. Seleksi. Nah, oke. Jadi kalau ada dampak dari globalisasi, pasti ada kata-kata biasanya kuncinya itu selektif, kemudian Itu menasihati toh selektif terhadap budaya asing. D. Untuk globalisasi kuncinya di situ ya Bapak Ibu. Yang D. Oke, lanjut. Kisi-kisi selanjutnya, seorang guru wajib memiliki sifat berwibawa, baik di dalam maupun di luar sekolah. Contoh perilaku yang menunjukkan sikap berwibawa seorang guru ketika diprotes oleh wali murid tentang pemberian nilai yang dianggap tidak adil. Yang mana kira-kira wibawanya guru itu harus tetap ada nih. B. Guru yang
B. B. Guru mengungkap fakta dan alasan secara objektif. Yang B ya betul. Guru tidak perlu menganggapi guru memohon agar kasusnya B. guru Yang iya B, betul. Bu. Betul. Guru B. yang B. mengungkapkan fakta dan Dari alasan secara gurunya objektif. harus oke banyak ini jawabannya sudah B B B B B B B B B B. Oh, sip. Bapak Ibu masih fokus nih. Ada sudah 1,5 jam lebih. Oke. Jadi guru menggunakan fakta dan alasan secara objektif ya Bapak Ibu. Iya. Guru membawa Iya. kasusnya Iya. ke kepala Iya. sekolah juga bukan. Tidak perlu menanggapi karena wali murid bukan ahli juga tidak boleh bersifat seperti itu. Guru Mm-mm. mohon agar kasusnya tidak dilaporkan ke anak. Yang B, Bu. Yang B. Betul yang B. Makanya Guru maka kita punya buku absen. Iya, betul. Buku absennya, daftar nilainya. Buku Iya, absen. data Heeh, betul itu. Kita punya pegangan. Ya, dasarnya kita ya Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang teman-teman itu ada yang gini, dalam kelas tuh siswa terpandai siapa? Gitu. Siswa yang paling nggak bisa siapa? Terus ngaji, ngarang biji. Oke, semoga kita bukan seperti itu Bapak Ibu. Lanjut ya Bapak Ibu. Kita berubah. Isi nomor 10. Anda memiliki seorang peserta didik yang sebelumnya mengalami permasalahan berulang di kelas. Suatu hari Anda mendapatinya tidak masuk kelas karena kasus hukum selama 1 minggu. Ketika peserta didik tersebut kembali masuk kelas, yang Anda lakukan adalah, nah ini dari jawaban A sampai E, mana sikap Bapak Ibu yang paling peduli kepada anak tersebut? B. B. B, B, B. Yang B. B, Bu. B. Iya, yang paling peduli ya Bapak Ibu. Abaikan Iya. sepenuhnya, aduh, nggak usah. Diabaikan, seolah tidak ada apa-apa. B. Ya, B itu peduli, kepedulian kita. Betul. Sip, lancar. Oke, saya lanjut. Ada suatu siswa di kelas Anda ketahuan mencontek waktu ulangan, padahal siswa tersebut adalah anak dari tetangga Anda. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah, bagaimana Bapak Ibu? Kalau ada seperti ini Bapak Ibu, maka kalau saat ini tidak diperkenankan siswa dihukum. Itu tidak ada. D. Nah, yang mana Bu? D. D itu ada hukuman. A. A ya. Ya, ya jawabannya adalah yang A. sekarang itu menghukum kan tidak diperkenankan. Kalau bicara sebagai guru adalah mengingatkan kalau ada orang siswa yang mencontek, ambil contekannya. Anak-anak harus jujur ya dalam mengerjakan ulangan, tidak boleh mencontek. Itu sebenarnya cukup malu. Anaknya yang yang diambil ulangannya cukup malu, kemudian tidak mempermalukan di depan, tidak memberikan hukuman. Nah itu. Yang lainnya B, D itu kan memberikan hukuman. Mencontek, kemudian mencatat, yaitu yang C juga memberikan hukuman. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nomor 12. Pada saat mengerjakan soal-soal latihan, seorang siswa bersikukuh dengan pendapatnya yang berbeda dengan teman-teman sekelasnya. Dalam kondisi seperti ini, tindakan seorang guru hendaknya bagaimana? Tugas. D. Yang mana? Di antara A dan nih, dari satu Siswa mempertimbangkan pendapat dari siswa tersebut. Antara D sama ini ya. Ada D nilai-nilai. sama D. Ada nilai-nilai, Ibu Bapak. Dalam kondisi seperti itu tindakan gurunya hendaknya bagaimana? Nah, kemudian meminta siswa tersebut menyesuaikan pendapatnya dengan teman sekelasnya agar sama. Ya nggak mungkin, kita kan belum tahu pendapatnya berbeda atau enggak. Argumennya itu benar atau tidak. Membenarkan sebagian pendapat siswa tersebut dan sebagian tidak bisa. Menyalahkan pendapat siswa yang bersangkutan karena tidak boleh juga.
Meminta siswa di kelas mempertimbangkan pendapat. Kalau siswa ternyata pendapatnya salah, juga tidak boleh. Ada kata nilai. Nah, membenarkan siswa tersebut kalau memang alasannya lebih dapat dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan itu ada nilai karakternya itu. Kalau Bu, ada kata kuncinya kalau di situ. Kan kalau tidak bisa Kalau ya memang nggak alasan. bisa. Kesan dari seorang Kuncinya siswa harus bisa dipertanggungjawabkan, bener lah, boleh. Bisa dipertanggungjawabkan. Oke, lanjut ya. Saat menjadi petugas tata tertib, tatib seorang guru mendapati peserta didik yang lebih dari 3 kali meninggalkan sekolah tanpa izin. Reaksi Anda seandainya menjadi guru tersebut adalah, sekarang Bapak Ibu tidak boleh memberikan poin di kurikulum Merdeka, itu tidak ada poin. Bapak Ibu silakan memilih mana yang tidak ada poinnya. Iya, Ibu. Oh, jadi kurikulum lagi Paulo ya? Iya, tidak ada poinnya. Jadi sebagai guru tatib itu hanya menyampaikan kejadian peserta didik meninggalkan di jam sekolah dan ikuti pembagian peran. Jadi ada walinya, ada BK-nya, ada petugas tatibnya. Apa yang akan dilakukan agar anak tersebut tidak meninggalkan sekolah di jam pelajaran. Begitu. Bu, boleh bertanya, Bu? Boleh. Selain poin, apa saja lagi yang tidak ada di kurikulum Merdeka? Tidak Remedial ada tidak ada. poin, Kemudian tidak ada hukuman, Bapak Ibu. apa aja, Bu? Tidak ada poin, tidak ada hukuman, tidak mempermalukan siswa. Adanya kan sekarang itu remedial ada nggak, Bu? apa? Remedial Masih bisa, itu kan dalam pembelajaran. Ada pengayaan, ada remedial, itu nanti dalam pembelajaran. Itu masih bisa. Kalau remedial ketika siswanya kurang mengerti, kalau pengayaan diperuntukkan untuk siswa yang memiliki sudah di atas rata-rata. Kebutuhan khusus. Ya. Rata-rata tuntas. Ya, betul Ibu. Lanjut ya, Bapak Ibu. Ketika seorang guru ditugaskan mengajar di suatu daerah, maka secara sosial ia berkewajiban untuk apa, Bapak Ibu? Karena kita sebagai guru itu harus memiliki 4 kompetensi. Kompetensi pedagogik, profesional, sosial. Berarti ini adalah kompetensi sosial. Apa? Sosial menjalani komunikasi dengan kepala sekolah dan secara sosial. Iyanya. Sosial. Banyak yang jawab Oke, Bapak Ibu, kalau Bu Sukawati, Bu Aziza. Sosial mempelajari ada istilah sosial. Kompetensi sosial itu Bapak Ibu. Jadi mempelajari adat istiadat di setempat di sekitar sekolah. Itu sosial. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Kompetensi sosial, pedagogik, profesional itu sepertinya ada di modul 1 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti membaca lagi modul pedagogiknya, Bapak Ibu ada itu. Kemudian pada ini sikap samapta. Kalau di dalam soal pada saat jam istirahat, jadi sikap samapta itu biasanya pada soal siswanya itu meminta tolong, konsepnya biasanya begitu. Pada saat jam istirahat sekolah, ada salah satu siswa menemani Anda yang meminta materi pelajaran sebelumnya. Karena ia belum paham, sebagai guru tindakan yang Anda lakukan. Samapta itu intinya adalah segera. Jadi kalau ada pilihannya seperti ini, ada siswa minta tolong, kemudian A sama B itu hampir sama. Menjelaskan materi yang belum dipahami pada saat jam sekolah berakhir. Berarti siswanya disuruh nunggu. Nanti saja setelah jam berakhir itu tidak diperkenankan.
Yang benar adalah dengan segera menjelaskan materi sesuai permintaan siswa. Berarti Begitu. B. Yang B, betul. Samapta itu yang makanya kadang teman-teman mesti bertanya, Samapta apa tadi, Bu? samapta itu melakukan dengan segera. Samapta. Jadi biasanya kalau ada soal-soal seperti ini kuncinya kan materinya kan nggak ditulis dalam UP, tapi soal-soal seperti ini biasanya siswa kita minta tolong sesuatu, kemudian kita sebagai guru harus apa. Tetapi dalam pilihannya itu kalau ada yang mirip-mirip itu salah satu pilih yang ada kata segeranya Bapak Ibu. Karena samapta itu segera, sesegera mungkin. Oke, baik. Dian, siswa yang mengalami kesulitan belajar pada kurun waktu 4 semester, di setiap akhir semester, prestasi belajar Dian menunjukkan penurunan, bahkan jauh di bawah rata-rata kelas. Hal yang dapat dilakukan oleh guru untuk memfasilitasi Dian adalah, oke, kalau ada soal seperti ini Bapak Ibu, lihat konteksnya dari soal. Kalau di sana itu adalah apa yang menjadi permasalahan? Oh, prestasi belajar Dian yang menurun. Maka dilihat tuh pilihan jawaban yang menunjukkan prestasi, mengungkapkan prestasi itu yang mana. Kalau dalam soal itu adalah aktivitasnya menurun, maka pilihannya cari yang dapat meningkatkan aktivitasnya. Begitu Bapak Ibu. B. Karena B. pilihannya baik semua. Tapi yang bisa terintegrasi dengan soal itu yang mana? B. B. Meningkatkan prestasi. Iya, meningkatkan prestasi karena di dalam soal itu prestasinya Dian menurun. Gitu ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Sekolah mengadakan acara pentas seni di sekolah dan Anda terlibat diberi tugas untuk menjadi penanggung jawab acara tersebut. Padahal Anda belum cukup memiliki pengalaman terkait dengan kegiatan tersebut. Sebagai guru, tindakan yang Anda lakukan adalah Bapak Ibu, kita sebagai guru itu tidak boleh menolak tugas atasan atau kepala sekolah. Itu dalam ini ya Bapak Ibu. Menerima ya. Ya, Menerima. Nah, Menerima dan melaksanakan. tidak boleh menolak. Harus loyal terhadap atasan. Kan gitu sebagai abdi negara seperti itu. Jadi kalau menolak tugas AC tidak. D. 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 Menerima dan melaksanakan. Menerima dan melaksanakan tugasnya Bapak Ibu sambil belajar boleh. Menerima dan mengusulkan orang lain kita nggak bisa. Nggak boleh. Nah, kalau melibatkan orang lain nggak bisa. Kita menerima melaksanakan tugas. Nah, itu yang betul adalah posisi kita. Pastikan kita dan perannya kita ini. Jawabannya D. Oke, lanjut. Di musim hujan, seorang siswa beberapa kali tidak memakai seragam sekolah karena hari sebelumnya kehujanan dan belum kering sampai pagi harinya. Menghadapi kondisi siswa tersebut, tindakan guru sebaiknya adalah tidak boleh memberikan sanksi, Bapak Ibu. Sudah saya sampaikan tadi ya, tidak boleh memberikan sanksi, kemudian tidak boleh mengabaikan. Menegur siswa, memberi sanksi. D. Mengajak. Jadi menegur, memberi sanksi, BC itu tidak boleh. E. D. Mengajak orang tua siswa mencari solusi terkait pakaian seragam yang satu. Ya, mencari solusi. Intinya adalah ada solusinya. Biasanya seperti ini kadang-kadang jawaban antara satu yang lainnya, tapi fokusnya kita adalah ada masalah, berarti kita sebagai guru memberikan solusi. Ada solusi. Iya, betul. Oke, lanjut Bapak Ibu. Kisi-kisi yang ke-19. Sebagai seorang guru, jika Anda menemukan siswa yang berprestasi, yang prestasi belajarnya rendah, dan diketahui karena terkendala oleh biaya yang tidak terpenuhi, maka sebagai guru yang Anda lakukan adalah, nah, kita guru, tupoksi kita apa? Mengajar. Dan kalau ada permasalahan, ada solusinya. Oke.
D. Memberi pelajaran tambahan dan mencarikan solusi terhadap B. D. Yang Solusi perannya D. kita itu tugasnya pokok kita apa sih? Memberi pelajaran. Nah, kalau Pelajaran anak-anak seperti tambahan. itu, kita adalah memberi jam mengajar, tambahan jam mengajar. Ya, benar. Nah, kemudian ada solusi atas kendala biaya yang dihadapi. Itu jawabannya D, Bapak Ibu. Lanjut. Seorang pendidik merupakan penolong alami yang memiliki kepedulian terhadap siswa. Pendidik juga sebagai penolong profesional. Sikap yang menggambarkan pendidik sebagai figur yang peduli profesional adalah, Bapak Ibu, saya ingatkan lagi, tugasnya kita adalah mengajar. Mengajar. Maka pilihannya bukan jam. Bersedia membimbing siswa. D. D. ya. D. 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 Ini D, Bu. jawabannya D, Bersedia D, D, memberi D, jam D. pelajaran tambahan bagi siswa. Oke, Bapak Ibu. Tugas pokoknya kita adalah mengajar. Maka jelas kalau ada kasus seperti ini, figur yang peduli profesional, kita bersedia memberikan jam pelajaran, Bapak Ibu. Dan bagi siswa tidak boleh ada biaya begitu. Bu, kenapa kok tidak B ya Bapak Ibu gitu? Memberi siswa mengikuti perlombaan mata pelajaran ini juga oke. Itu adalah kalau kita ngomong itu tambahan kita sebagai guru, loyalitas kita, tapi kewajiban kita adalah tetap mengajar, Bapak Ibu. Jadi jawabannya D. Oke, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Nggak ada, Bu. Alhamdulillah tidak. Tidak ada ya, kayaknya ini sudah hampir kita lebih dari